Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke. Sebenarnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya, dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari reading kita pada kali ini ya. Yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi juga nih untuk kamu untuk mengambil langkah ataupun keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, untuk readingan kita pada kali ini aku akan membaginya menjadi 10 kartu ya. Kita akan mengambil 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, 5 kartu di atas dan 5 kartu di bawah. Di sini kita sudah ada 4 kartu, kita akan ambil satu lagi. Oke. Ini kita ada Three of Cups, Nine of Cups, Six of Cups, banyak cupsnya ya. Three of Wands, Two of Swords, ada the World di sini, ada Cups lagi, Eight of Cups. Dan di sini kita rapiin dulu ya. Eight of Cups, Nine of Pentacles, dan kita akan ambil dua lagi ya teman-teman. Terus melihat energi dia nih ya di bulan Juni 2022. Page of Cups, banyak cupsnya ya. Oke. Satu lagi ya. Two of Pentacles. Bottom of the deck kita ada Eight of Pentacles. Oke. Ya. Oke, ini aku rapiin dikit. Oke. Oke, untuk teman-teman Capricorn di sini kita sudah ada 10 kartu ya, dan kita ada bottom of the deck-nya juga ada Eight of Pentacles. Di sini kita lihat ya dari kelima kartu yang di atas dulu. Three of Cups, Nine of Cups, tapi ada Six of Cups. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan ya saat ini sebenarnya dia bisa jadi sedang dekat ya dengan seseorang ataupun orang lain gitu ya. Bisa jadi juga dia sudah berada dalam suatu hubungan juga ya dengan orang lain, menjalin hubungan gitu ya. Nah, tetapi di sini ironisnya adalah ada Six of Cups. Jadi sebenarnya bisa dikatakan pelarian ya dalam tanda kutip ya, biasanya istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun saat ini mungkin dia sedang dekat ataupun sedang menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi sebenarnya dalam hati kecil dia, secara sadar ataupun tidak, dia masih sering nih membandingkan diri orang yang sekarang, yang saat ini bersama dia, dengan diri kamu. Oke, jadi secara nggak langsung masih membandingkan gitu kualitas diri orang yang sekarang dengan kualitas diri yang pernah dia temui di diri kamu gitu. Oke, jadi ya istilahnya ya dia belum bisa move on lah ya. Oke, dia masih mungkin pada saat mereka jalan bersama dia masih teringat nih dulu, saat ini mereka sekarang gayanya seperti ini, tetapi dulu saat bersama kamu dia merasakan yang seperti ini gitu. Jadi secara langsung dia itu membandingkan gitu. Jadi walaupun mungkin tubuh dan fisiknya itu bersama dengan orang lain pada saat ini, tetapi pikirannya itu melayang ke masa lalu pada saat dia masih bersama kamu gitu. Jadi ya memang belum sepenuhnya move on ya, jadi lebih ke pelarian juga gitu. Intinya sih sebenarnya mungkin dalam hubungan dia yang sekarang, terlepas dari penampilan luarnya itu seperti apa, oke, sebenarnya ya dia itu hati kecilnya itu sebenarnya masih berharap gitu ya, masih belum bisa melupakan kamu gitu, sama sekali masih belum bisa melupakan kamu. Buktinya dia masih membandingkan kamu dengan diri orang yang sekarang ada di hadapan dia ataupun yang sedang dekat dengan dia. Itu adalah bukti yang paling nyata ya gitu.
Sini ada Three of Wands dan Two of Swords ya. Sebenarnya juga di satu sisi juga dia sadar gitu ya bahwa mungkin aja dia hanya mencari pelarian, dia hanya ingin mencari pengisi kekosongan ya. Mungkin dia juga sadar gitu. Oke. Nah, dan di satu sisi juga dia ragu apakah dia sebaiknya melanjutkan hubungan yang sekarang gitu ya. Jadi dia tidak ingin gitu ya menyakiti orang lain hanya karena ternyata orang tersebut dia jadikan pelarian, padahal nyatanya perasaan dia juga masih ke kamu gitu ya. Dia nggak ingin menyakiti orang lain gitu hanya karena keegoisan dia ataupun rasa kesepian dia semata gitu. Dia nggak ingin gitu. Oke, jadi ada keraguan. Sebenarnya di sini energinya itu masih agak nggak stabil ya. Oke, jadi kayak mau move on tapi mundur lagi, move on mundur lagi gitu. Kadang move onnya mungkin 5 langkah, mundurnya 4. Nanti move onnya 2, mundurnya lebih banyak. Jadi dia maju mundur terus gitu energinya gitu. Ya agak stuck sih kalau aku lihat di sini ya, karena itulah aku ngerasanya nggak stabil. Ada Two of Swords soalnya di sini. Oke. Ya karena ya mungkin di satu sisi dia itu sebenarnya ingin ya sebenarnya menemukan kebahagiaan gitu ya. Nah tetapi memang nggak mudah gitu. Pada akhirnya dia harus jujur sih kalau memang dia belum siap membuka hati, ya lebih baik nggak usah melarikan diri ataupun mencari pengisi kekosongan ya. Oke, sebenarnya sih itu ya salah satu saran yang bisa mungkin diberikan sebenarnya ya oleh semesta kepada dia ya tentunya, tetapi tentunya apapun yang dia jalankan sekarang itu adalah tanggung jawab dia dan dia tentunya harus juga bisa bertanggung jawab atas pilihan dia gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ke 5 kartu yang di bawah ada The World di sini. Oke, ada The World, Eight of Cups, Nine of Pentacles, Page of Cups dan Two of Pentacles. Oke. Sebenarnya kalau aku lihat di sini nanti akan ada suatu saat di mana dia akhirnya ngontak kamu kembali gitu ya. Terlepas dari kalian udah berapa lama ya, mungkin udah berbulan-bulan atau mungkin ada yang sudah hitungannya tahunan gitu ya. Tetapi nanti ada saatnya di mana dia kalau sudah benar-benar yakin gitu ya bahwa dia harus nih, dia kayaknya harus ngontak kamu nih. Dia nggak bisa begini terus, dia nggak bisa stuck dalam masalah terus. Dia harus tahu gini, apakah kamu masih mau memberikan dia kesempatan? Apakah masih ada kesempatan? Apakah masih ada peluang nih buat dia untuk bersama kamu kembali? Dia ingin tahu gitu loh, mencoba peruntungan lah ya istilahnya seperti itu. Nanti ada saatnya dia akan mencoba kontak kamu kembali, gitu. Oke, ini bisa dipastikan sih kalau dari readingan ini ya, karena di sini ada The World ya. Oke, dan The World dan Eight of Cups gitu. Jadi yang baru tapi balik kan Eight of Cups tuh meninggalkan yang lama, sedangkan The World tuh maju gitu ya. Suatu siklus baru. Jadi suatu siklus baru tetapi balik lagi ke yang lama, bisa diartikan seperti itu ya. Jadi nggak meninggalkan yang lama. Dia kayak memulai sesuatu yang baru tetapi dengan sesuatu yang lama gitu ya. Mungkin ya agak kontras gitu. Jadi The World sama Eight of Cups tuh agak kontras. Dia ingin mencoba melihat apakah dia ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu kembali gitu. Nah, bisa diartikan seperti itu. Jadi nanti pasti ada saatnya dia mengontak kamu kembali untuk melihat gitu ya, apakah dia masih ada kesempatan. Nah, tentunya dia hanya akan kontak kamu ketika memang dia sudah memantapkan hatinya ya, karena saat ini dia juga masih agak bimbang ya dengan hubungan dia yang sekarang, apakah dia masih mau lanjut, apakah dia benar-benar bisa memusatkan fokus energi dia dengan orang yang sekarang gitu ya, ataukah memang dia ingin jujur terhadap diri dia untuk mencoba, untuk pada akhirnya nanti dia mencoba menghubungi kamu kembali dan melihat apakah dia ada kesempatan gitu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat ada Page of Cups ya, Nine of Pentacles, Two of Pentacles. Oke. Jadi sebenarnya pada saat dia menghubungi kamu kembali, sebenarnya di saat itu dia tentunya ada harapan ya, ada harapan mungkin kamu bisa memberikan dia kesempatan, tetapi sebenarnya dia juga sudah sangat senang, sudah sangat bahagia apabila kamu masih memberikan dia kesempatan untuk menjadi salah satu bagian ataupun menjadi salah satu orang di dalam hidup kamu gitu. Yang mengambil salah satu bagian istilahnya menjadi salah satu orang ataupun bagian dari hidup kamu walaupun bukan sebagai pasangan gitu. Jadi entah sebagai teman, entah bahkan hanya sebatas kenalan aja, kenalan yang mungkin konteks secara reguler ataupun teman yang untuk saling berbagi gitu ya. Dia merasa itu udah merupakan suatu kehormatan sih untuk dia gitu. Kamu masih mempertimbangkan dia untuk menjadi bagian dari hidup kamu, itu dia sudah merasa sangat senang. Tentunya dia berharap ya bisa lebih, tetapi tentunya dia sadar bahwa mungkin dia dulu yang banyak melakukan kesalahan
Dan dia juga sadar bahwa sebenarnya kamu punya pilihan yang lebih baik dari diri dia. Di luar sana banyak ya. Nah, dan dia sadar dia bukan siapa-siapa. Jadi dia hanya bisa berharap. Tetapi kalaupun kamu memberikan kesempatan yang tidak sesuai dengan harapan dia, yang sedikit lebih di bawah, itu pun dia terima dengan sangat bahagia, dengan sangat sukacita. Begitu ya kurang lebih. Oke, jadi memang itu ya sebenarnya energi dia saat ini, harapan dia ke depannya. Dia sebenarnya masih ingin menjadi bagian dari hidup kamu. Entah sebagai teman, kenalan, tapi tentunya dia masih berharap mungkin kamu bisa memberikan kesempatan kedua kepada dia. Oke. Nah, kita lihat nih, bottom of the deck-nya Eight of Pentacles, suatu proses bisa diartikan kiat saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih ya untuk kamu. Nah, di sini kalau dilihat ketika memang tiba saatnya dia bisa mengontak kamu. Nah, di situ perlu kamu ketahui bahwa jangan mengambil keputusan secara langsung gitu ya. Ada baiknya kamu memang memberikan kesempatan, bukan berarti memberikan kesempatan kedua gitu ya, tetapi memang memberikan kesempatan melihat prosesnya. Oke? Kalau memang nanti kelak dia bisa menghubungi kamu kembali. Jadi kamu lihat, mungkin dia ngajak ketemuan, ngajak chat ya, mungkin kamu chat friendly aja gitu sebagai sebatas teman, mungkin sebatas kenalan yang dulu pernah putus kontak dan sekarang berkomunikasi secara reguler lagi. Kamu lihat prosesnya. Oke, jadi ini intinya adalah proses. Dilihat prosesnya, apakah nantinya rasa tersebut bisa muncul kembali, ataukah justru makin memantapkan perasaan kamu bahwa memang kamu sudah siap untuk move on dari dia, dan saat ini kamu hanya menganggap dia sebagai teman baik saja, gitu. Oke, jadi jangan langsung ketika dia hubungi kamu, kamu langsung ngeblok, ataupun langsung memaki-maki gitu ya, karena tentunya teringat kesalahan dia di masa lalu, ataupun justru ketika kamu melihat dia sudah lebih dewasa dan lebih berkomitmen, kamu langsung mengiyakan ajakan dia untuk kesempatan kedua. Nah, ada baiknya nggak langsung mengambil keputusan tersebut, tapi lihat prosesnya ya, perlu waktu gitu. Jadi seiring waktu nanti hati kamulah yang nanti akan memberikan arahan yang paling jelas, gambaran yang paling jelas. Apakah memang kamu sebaiknya memberikan kesempatan kedua, ataukah justru kamu semakin mantap bahwa kalian tuh lebih cocok sebagai sebatas teman aja dan berjalan di jalan masing-masing gitu, tetapi tetap saling berhubungan sebagai teman baik. Oke, yang bisa saling support, karena di sini kalau aku lihat kamu dan dia itu sebenarnya sudah sama-sama saling mengenal ya kepribadian masing-masing. Jadi di satu sisi sebenarnya kalian juga bisa saling support walaupun hanya sebatas teman. Kalau aku lihat sih seperti itu. Oke. Tapi tentunya terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami ya teman-teman Capricorn, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ataupun panduan ya untuk kamu untuk mengambil langkah ataupun keputusan yang paling tepat, yang tentunya bisa membantu kamu meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang ya. Oke. Jadi good luck ya untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.